Kegiatan pelatihan, peningkatan, dan pengendalian mutu tembakau melalui blending serta penyimpanan pada industri hasil tembakau atau IHT diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang bekerjasama dengan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro atau BBSJIA, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan kompetensi SDM perusahaan rokok agar memiliki kemampuan manajemen dan produksi yang baik dalam mencetak target organisasi yang diharapkan perusahaan serta meningkatkan produktivitas hasil tembakau di seluruh pabrik rokok yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Rahayu. Yang terhormat Bupati Malang Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, yang kami hormati Ketua Tim Kerja Pendampingan dan Bimbingan Teknis Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ibu Mirna Isyanti STP MSI, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, narasumber dari PT Betul Group, serta seluruh undangan yang kami hormati pula. Guna memberi pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan kompetensi SDM perusahaan rokok agar memiliki kemampuan manajemen dan produksi yang baik dalam mencapai target organisasi yang diharapkan oleh perusahaan, kita akan ikuti bersama pelatihan, peningkatan, dan pengendalian mutu tembakau melalui blending serta penyimpanan pada industri hasil tembakau di Kabupaten Malang. Selanjutnya, sebagai ungkapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, serta memohon kelancaran seluruh rangkaian acara, marilah kita tundukkan kepala sejenak guna doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sayyudi SM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat, taufik, hidayah serta nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami bersimpuh memohon ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami memohon kepadamu dan kami bersujud kepadamu pula. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut kita akan ikuti bersama laporan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Pada kegiatan pembukaan diawali dengan laporan pelaksana kegiatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Dr. Andes M. Nur Fuad Fauzi, MT. Dalam laporannya menyampaikan, kegiatan workshop pelatihan peningkatan mutu hasil tembakau melalui blending pada industri hasil tembakau ini untuk meningkatkan sumber daya manusia dari perusahaan rokok dan meningkatkan produktivitas hasil tembakau di seluruh pabrik rokok yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Teman-teman dari BAT tentu yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UID yang hadir pada hari ini dan teman-teman semua para pegiat ekonomi Kabupaten Malang, khususnya di industri hasil tembakau, perusahaan-perusahaan rokok di Kabupaten Malang sejumlah 100 orang yang kami banggakan. Mengawali kegiatan pada siang hari ini, pada kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati yang sangat kami hormati, maksud dan tujuan kegiatan ini, pelatihan ini yang dilaksanakan diperuntukkan bagi sumber daya manusia perusahaan rokok yang ada di Kabupaten Malang. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan bimbingan teknis kepada karyawan industri rokok yang ada di Kabupaten Malang tentang bagaimana mengembangkan produksi dengan kualitas yang lebih bagus untuk menunjang perkembangan industri rokok di Kabupaten Malang. Peserta pelatihan peningkatan dan pengendalian mutu tembakau melalui blending serta penyimpanan pada industri hasil tembakau berasal dari 102 industri rokok di Kabupaten Malang dan sekarang yang hadir adalah 100 industri rokok, masing-masing di perusahaan rokok adalah 1 orang. Kegiatan pelatihan ini merupakan pelatihan kelima dari 5 kali yang pernah kita lakukan. Yang pertama yaitu pelatihan K3, yang kedua itu pelatihan pengembangan teknologi dan inovasi produk industri hasil tembakau, dan yang ketiga pelatihan produktivitas produk dan pengembangan mutu produksi industri hasil tembakau. Yang keempat pelatihan peningkatan mutu hasil tembakau melalui retailing. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini dibiayai dari DPACHT sebagaimana tercantum dalam DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang beserta Bapak Bupati Malang sangat konsen terhadap industri rokok ini, karena di Kabupaten Malang merupakan salah satu industri yang sangat besar di Kabupaten Malang, penyumbang devisa negara yang cukup besar dari Kabupaten Malang, yaitu untuk saat ini ada 102 industri hasil rokok, dan ini masih berkembang karena kemarin beberapa
industri juga sudah mengajukan izin kepada kami, ada sekitar 10 lagi yang masih kita proses dalam pengembangan industri rokok ini. Terima kasih, mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Tim Kerja Pendampingan dan Bimbingan Teknis Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang dibacakan Ketua Tim Kerja Pendampingan dan Bimbingan Teknis Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Mirna Isyanti STP MSI menjelaskan kegiatan ini dilatar belakangi pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pada peningkatan mutu hasil tembakau. IHT sangat vital bagi perekonomian karena menyediakan lapangan kerja secara signifikan bagi kemakmuran masyarakat. Berbagai tantangan harus dihadapi dengan berbagai inovasi dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas. Tembakau adalah komponen utama yang membentuk rasa dan aroma rokok, serta merupakan komponen terbesar dalam batang rokok dan memiliki ekonomi terbesar dalam penyediaan bahan baku rokok. Keadaan sehat pada acara pelatihan peningkatan dan pengendalian mutu melalui blending serta penyimpanan pada industri hasil tembakau yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 Agustus 2024. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kegiatan antara BPSPJIA dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Malang dilatar belakangi dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pada industri hasil tembakau tersebut. Adapun kontrak kerjasama tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada bulan Mei tahun 2024. Industri hasil tembakau memiliki peran vital dalam perekonomian kita, memberikan lapangan kerja serta berkontribusi secara signifikan terhadap kemakmuran masyarakat. Namun seperti industri lainnya, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan yang memerlukan kita untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas serta produktivitas. Tembakau adalah komponen utama yang membentuk rasa dan aroma rokok dan merupakan komponen terbesar dalam batang rokok dan memiliki nilai ekonomi terbesar dalam penyediaan bahan baku rokok. Tembakau harus diolah terlebih dahulu menjadi tembakau kering sebelum diolah lebih lanjut sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok. Olahan tembakau merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan agar menghasilkan tembakau yang berkualitas dan memproduksi. Salah satu tahapan penting dalam industri hasil tembakau adalah blending. Blending adalah salah satu metode atau proses material dengan cara kerjanya menggabungkan bahan material dalam jumlah yang telah ditentukan. Keunikan tembakau Indonesia adalah dirajang langsung oleh petani sebelum dikeringkan, menghasilkan berbagai rasa unik sesuai dengan letak geografis sehingga tercipta cita rasa dan karakter khas pada produk rokok. Oleh karena itu, SDM industri hasil tembakau harus selalu memperbaharui pengetahuan. Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat khususnya tentang kegiatan blending dan penyimpanan serta bagaimana kualitas proses dan produk tembakau pada industri hasil tembakau sehingga dapat meningkatkan mutu hasil tembakau. Akhirnya, atas nama penyelenggara dari Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro BPSPJIA Kementerian Perindustrian dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Malang menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengajar atas kesediaannya berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman pada pelatihan yang akan dilaksanakan pada hari ini dan besok, tanggal 6 sampai 7 Agustus 2024, serta seluruh peserta pelatihan yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Tak ada gading yang terletak, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para hadirin dan peserta apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan dan keamanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan meridhoi pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian laporan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Malang sekaligus berkenan membuka secara resmi pelatihan pada siang hari ini.
Sebelum membuka secara resmi kegiatan pelatihan peningkatan dan pengendalian mutu tembakau melalui blending serta penyimpanan pada industri hasil tembakau atau IHT, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM menjelaskan bahwa rokok merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat karena perusahaan rokok banyak karyawan yang bekerja untuk menghidupi keluarganya. Lebih lanjut, Bupati Malang menjelaskan pemerintah Kabupaten Malang akan membangun kawasan industri rokok yang membantu perizinan kepada para pengusaha rokok ilegal agar bisa berbisnis rokok secara legal dan tidak melanggar hukum. Skala besar standarisasi pelayanan jasa industri agro Provinsi Jawa Timur, Kementerian Perindustrian, Semati, Pak Buat, Kepala Dinas Bidang, Pak Nogapyo, Inspektorat, juga Prokopim, bagian umum, Pak Camat, serta dari semua SKPD yang hadir. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka acara pelatihan peningkatan dan pengendalian mutu tembakau melalui blending serta penyimpanan pada industri hasil tembakau atau IHT. Terima kasih kita bisa mengadakan sosialisasi untuk peningkatan mutu tembakau yang akhir-akhir ini tembakau ini menjadi komoditas penghasil devisa maupun penghasil keuangan negara terbesar. Ini juga ada kontribusinya di Malang dari pajak rokok dan juga itu dari BPHCHT itu sekitar 100 miliar bagi hasilnya. Cuman sepertinya masih belum sepadan dengan produksi rokok yang dari Kabupaten Malang. Ini yang untuk bagian ke Kabupaten Malang nanti melalui Balai Besar Kabupaten itu kembali bagi hasilnya untuk masyarakat Kabupaten Malang, sehingga banyak yang bisa diberikan untuk masyarakat pemakai tembakau. Dan rokok ini sudah menjadi khas kebutuhan masyarakat. Jadi kalau masyarakat Kabupaten Malang, kalau dibandingkan merokok dengan makan, itu lebih mendahulukan rokok. Lebih baik ngerokok daripada makan. Dan lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Sehingga saya banyak berkomunikasi dengan masyarakat yang pecinta rokok ketika puasa. Itu bukan berbuka yang lain dulu, tapi rokok didahulukan. Jadi kalau tidak ada rokok kayaknya dunia ini kiamat. Makanya ini perlu dilestarikan dan perlu tetap dijaga, walaupun dari sisi lain dari utamanya kesehatan ini kan selalu nyoroti rokok ini penyebab utama penyakit jantung dan rokok ini penyebab utama kematian. Ya saya ke polisi, kenapa nggak ditangkap kalau bunuh orang? Ya, guyonan saya. Dan ini memang banyak faktor-faktor politis dan faktor-faktor ekonomi yang Indonesia ini selalu terikat, ini menurut saya selalu terikat dengan kepentingan dunia. Cekek yang terbesar di dunia ini yang mau dikurangi oleh WHO dan kesehatan dunia. Tetapi itu kan tidak bisa serta-merta, karena faktanya walaupun ditakut-takuti, ya selama hidup itu orang mesti merokok. Rokok itu hanya berhenti kalau mati. Dan orang selama ngerokok itu tidak akan mati. Kalau mati nggak jadi rokokan. Ya bisa rokokan. Ya, jadi rokok itu kalau bahasa di jalanan, ini rokok itu menyambung kehidupan.
Jadi wartawan waktu itu nggak bisa dipelintir, tapi itu faktanya. Kalau kita ngerokok itu nyambung satu batang katanya. Itu kalau obrolan di pejabat-pejabat nyambung satu batang, nyambung satu kehidupan satu batang. Ya ngerokok itu kan satu kehidupan, mereka hidup kan nggak bisa rokok. Kalau mati kan cuma disedot ya. Maka harus rokok itu harus dinyalakan, harus hidup gitu. Nama satu batang. Akhirnya rokok ini jadi komoditas, komponen penggerak ekonomi juga. Dan ketika Covid pun rokok ini masih tetap eksis. Ya bahkan mungkin ya. Jadi mungkin dari wartawan kalau ada satu mungkin rokok ini juga mencegah Covid juga, karena saya yakin virus Covid itu tidak akan berani pada rokok itu ya. Nah di sisi lain produsen rokok ini bagaimana nanti Pak bisa semuanya dibina agar mereka bisa bekerja dengan baik, utamanya yang masih ilegal istilahnya rokok putihan itu bagaimana nanti bisa di branding juga, bisa bersama-sama berusaha dengan tenang ya. Karena masih banyak saya melihat di Malang ini rokok putihan mereka tak punya izin. Nah saya pernah koordinasi dengan Kepala Bea Cukai Provinsi Jawa Timur dan Dirjen Bea Cukai untuk diwadai, untuk ada agar ada kawasan industri rokok untuk mewadai mereka yang tidak punya izin, nanti bisa produksi bersama. Di wadah itu diwadai oleh kawasan industri rokok itu yang ada di Kudus ya, yang dibina oleh Jarum di Kudus itu. Nah, mau setelah dibanding ke sana tidak pernah terjadi. Coba buat yang lagi nanti dengan kami Bea Cukai untuk bikin kawasan industri rokok. Nanti tanahnya saya siapin dan bangunannya akan dibantu oleh Dirjen Bea Cukai. Sehingga nanti rokok-rokok ilegal itu ada wadahnya gitu. Dan ya, diuber-uber oleh yang uber gitu ya. Kalau ilegal ini kadang-kadang ada yang uber-uber gitu. Dan kalau yang kretek tangan itu kan gajinya dari itu, dari angkatan, jadi per seribunya 40.000 sampai 50.000 ya. Jadi kalau yang cakep itu bisa 3.000 ya. Kalau 3.000, kalau 40.000 kan sehari sudah 120.000 dari jam 7 sampai jam 4 sore itu rata-rata mereka ngeliting itu dapat antara 3.000 sampai 4.000. Itu kan sehari sudah 120.000, kalau kerja 20 hari kan sudah 2.400.000. Itu sudah hampir standar dengan gaji minimal kabupaten. Nah, ini Bu nanti bisa disuarakan supaya rokok ini nanti ada kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap pengusaha. Tapi cukai ini naik terus. Ini lama-lama ya mati kan ini usaha rokok ini. Sekarang sudah hampir 50% ya. Ya berapa sekarang? Ya, karena balai besar standarisasi yang ini kan nanti bisa bersuara. Ini agar produsen rokok ini ada perlindungan ke depannya. Tentunya nanti saya melalui DPRRI, melalui kementerian saya akan coba menyuarakan supaya nanti rokok ini ada perlakuan yang bisa begini. Cuman saya melihat pabrik rokok ini kok cepat jadinya ya. Maka dari itu nanti kalau tembakau ini bisa jadi salah satu komoditas alternatif untuk bisa lebih memberikan pendapatan kepada petani daripada padi dan tebu jagung, mungkin nanti jadi komoditas. Di Wajah juga ada juga di Codos, Wolu itu ada sebagian tanam juga tembakau. Ini makanya nanti
Dinas Pertanian bisa diajak sharing sambil ada pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Produsen Rokok agar nanti produksi tembakau di Malang ini bisa setara dengan yang di Jember maupun di Madura. Mungkin Pak Fuad nanti ke depan koordinasi dengan Dinas Pertanian ada semacam pelatihan penanaman tembakau juga dari Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Indonesia bersama-sama nanti disponsori oleh produsen rokok ini disadain nanti kalau itu sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Saya kira itu dari saya, maka secara resmi workshop dan pelatihan ini dinyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Baik, izin kami akan bantu hitung 3, 2, 1. Kami bantu hitung 3, 2, 1. Baik, terima kasih. So, nama saya Ahmad Niza, biasa saya dipanggil Niza. Saat ini Pada kegiatan pelatihan peningkatan dan pengendalian mutu tembakau melalui blending serta penyimpanan pada industri hasil tembakau atau IHT ini menghadirkan para narasumber diantaranya dari Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro atau BBSPJIA, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dan narasumber dari PT BAT Bentul Malang. Untuk mencantumkan nationality, karena kita ada beberapa orang yang memang tidak dari Indonesia, jadi di sini selama 6 tahun itu saya berada mostly ada di proses gitu ya. Mayoritas waktu saya ada di proses PNB, JLT, flavor gitu ya. Kemudian di 2014 sampai 2017 saya join technical trainee, jadi semacam trainee-nya internal BAT gitu. Kemudian di tahun 2017 sampai tahun 2002 saya graduated dari trainee, saya lulus dari trainee program gitu ya, jadi dari manager khusus untuk kretek. Jadi pada saat itu saya manage market-market yang ada di Eropa seperti yang paling besar adalah Jerman, Hungary dan lain tetangga-tetangganya yang lain. Kemudian di tahun 2024 ini diberi kepercayaan lagi oleh Bentul untuk pindah lagi ke Indonesia sebagai Flavor Hub Manager. Jadi Flavor Hub Manager ini kayak pusatnya mengenai flavor-flavor yang ada di APMEA. APMEA ini adalah Asia Pasifik, Middle East, dan juga Afrika. Jadi area-areanya ada di Afrika sama Asia Pasifik, Asia sampai dengan Australia dan juga sampai dengan Ireland. Saya move back to Indonesia sebagai Flavor Hub Manager APMEA 2024 ini. Rosso Jawa ini apa ini? PKF. Biasanya ujian gitu ya. Saya diuji maksudnya. Uji. Ya betul. 1 hari ini, kemudian besok setengah hari ya Pak Latifu ya. Jadi pada hari ini kita akan menyampaikan sesi 1, sesi 2 dan sesi 3. Kemudian yang sesi 4 itu akan ada di besok setengah hari mengenai primary dan jaminan kualitas. Pada sesi pemberian materi bimbingan teknis kepada 100 karyawan industri rokok se-Kabupaten Malang, narasumber Ahmad Nizar, Flavor Hub Manager dari PT BAT Bentul Malang menjelaskan pentingnya Green Leaf Tracing atau GLT bagi pabrik rokok adalah upaya untuk menyeragamkan grade tembakau untuk mendapatkan rasa dan komposisi yang diinginkan, memisahkan material lain dari tembakau serta mengontrol kadar air sehingga pada akhirnya akan menentukan kualitas rokok. Bagi yang udah tahu aja, ada nggak yang punya JLT sendiri? Ada Jawab. Ini JLT red 1 step lah. Ada yang lain nggak? Jadi kita sebagai bisnis model itu kita JLT kita udah alihkan ke third party gitu ya, ke namanya ke vendor. Kita saat ini belinya dari Allianz One. Kemudian dari sisi JLT-nya sendiri, kita juga masih punya beberapa JLT, ada di Bangladesh, Pakistan, kemudian ada di Kenya, kemudian ada beberapa di Amerika gitu ya, kemudian ada di Brazil gitu. Jadi lead kita saat ini untuk BAT yang untuk
untuk lift-lift yang memang dari luar negeri itu kita disupport oleh JLT kita yang ada di negara lain. Kemudian yang untuk di Indonesia sendiri khususnya untuk rajangan JLT kita sudah alihkan ke Alliance One. Jadi kita sudah disupport full oleh Alliance One untuk kebutuhan domestik kita. Next ke sesi yang pertama mengenai proses JLT dan penjaminan kualitas. Apa sih sebenarnya JLT itu, definisinya, prinsipnya. Kemudian kita ada satu video gitu ya. Tapi sebenarnya dari end to end prosesnya semuanya sama gitu ya. Betul. Apa sih JLT itu? Kepanjangan dari JLT adalah Green Leaf Tracing. Sebenarnya ada fungsinya. Sebenarnya proses ini adalah proses yang sangat penting sekali dalam sebuah pabrikan rokok, karena proses ini adalah proses awal terjadinya. Pertama adalah memisahkan antara batang dengan laminanya, dengan daunnya gitu ya. Itu harus dipisahkan karena ini kita nggak bisa kan proses leaf yang utuh gitu kan, kemudian kita masukkan ke primary, kita cutting gitu ya. Stepnya yang gede-gede itu akan menghambat proses kita di proses secondary, proses pembuatan rokok. Oleh karena itu kita perlu memisahkan ini nih. Pemisahan ini gimana caranya? Pemisahan ini adalah caranya dengan melakukan proses JLT ini. Jadi ini yang kita core-nya kita kan sebagai rokok itu adalah core-nya ya. Intinya itu adalah memanfaatkan leaf-nya ini semaksimal mungkin. Jadi stem ini atau tulang daun tembakau ini harus dipisah. Karena kalau misalnya ini tadi aku sebut ya, kami sebut sebagai kita masukkan ke langsung proses, kita cutting, ini akan cutting besar-besar ini akan menghambat proses kita di proses pembuatan rokok. Atau mungkin bisa jadi proses pembuatan rokok kita juga nggak akan bisa dilakukan kalau kita nggak memisahkan stem ini gitu. JLT itu yang utama sebenarnya prosesnya adalah sebagai blending. Jadi pertama kali karena kita beli tembakau dari petani ya, kalau bisa punya JLT sendiri ya, kita beli dari petani itu grade-nya kan banyak banget gitu ya. Kemudian kita simplifikasi, kita mix JLT. Jadi kayak misal kita beli tembakau katakanlah Rajangan Madura gitu ya. Rajangan Madura itu mungkin ada beberapa grade yang kita beli, mungkin nggak ada lebih dari 10 atau 20 grade gitu ya. Dari 20 grade itu kita mix. Jadi itulah kenapa JLT itu sebagai kami sebut tadi sebagai langkah pertama melakukan blending, karena kita melakukan pencampuran antara grade-grade yang dari petani gitu. Jadi di sini proses pencampuran itu terjadi di JLT. Kemudian yang kedua adalah menyeragamkan grade tembakau, karena kita nanti ketika membuat rokok atau membuat tembakau campur ya, membuat blend kita sebut. Membuat blend itu kita sebut Madura itu sebagai Madura gitu, bukan Madura itu sebagai katakan tadi aku bilang bahwa di Madura itu ada beberapa grade, ada 10 grade gitu ya. Ketika seorang blender, teman-teman di sini kan aku tadi dengar ada blending ya, ada blender itu akan tahunya Madura gitu. Jadi Madura yang dia harapkan itu adalah Madura seperti ini gitu, satu kualitas gitu. Nah, satu kualitas ini bagaimana cara kita memproduksi satu kualitas ini adalah dengan mencampurkan grade-grade dari petani tadi. Nah, disitulah peran dari JLT untuk mencampurkan grade-grade dari petani tadi. Dari tembakau, memisahkan daun dari tembakaunya, jadi yang kami sebut tadi. Jadi leaf-nya ini dipisahkan, kemudian stem-nya ini akan ada proses lanjutannya lagi. Kemudian yang terakhir sebenarnya adalah yang kedua terakhir sebenarnya adalah memisahkan. Kalau misalnya kita dari petani itu kan kadang beli itu dicampurin apa, kalau dari Madura itu banyak jagung katakanlah. Kemudian mungkin ada apa itu? Jagung kayak gitu kan. Jagung. Bukan jagung karena mereka ketika mereka melakukan penjemuran itu kan jadi satu katakanlah dengan penjemuran komoditi mereka seperti jagung lah, padi dan seperti itu. Jadi komponen-komponen tembakau material NTRM kita sebut ya, itu perlu dipisahkan karena kita nggak mau ini masuk ke produk kita nggak mau rokok kita bisa jagung katakanlah. Itu karena kita tembakau kita terlalu basah, jadi di sana mungkin fermentasi reaksi yang eksotermis atau kita sebut. Jadi ketika air ini gede, proses fermentasi itu menjadi lebih mudah di tembakau. Kita simpan di gudang, terjadi fermentasi, suhu naik, berbatal. Karena memang sejatinya kan bahan alam itu kalau kita tumpuk itu kan melakukan apa dia mikroorganismenya kan bekerja sebenarnya kan. Itulah kenapa JLT itu sangat mengontrol, kita sebut itu sebagai kadar air optimal yang artinya menghambat proses terjadinya fermentasi atau penghasil. Moisture ini atau kadar air ini juga
juga sangat penting dalam proses berikutnya nanti ketika pencampuran di proses pengolahan atau PMI atau blending ya, atau primary. Kami ya memang ini adalah sebuah kewajiban gitu, bahwa tembakau itu perlu melalui proses JLT dulu sebelum diolah ke primary. Ada yang ditanyakan nggak dari step ini dulu? Kemudian cengkeh sama disausin ini dulu ya Pak, kita lakukan ya Pak. Betul Pak. Jadi kita misahin dulu stemnya dengan laminanya. Jadi stemnya kan karena tadi kita bahwa stemnya ini nggak bisa langsung di-cutting karena secara fisikalnya itu berbeda dengan lamina gitu ya. Jadi cuttingnya perlu khusus, treatmentnya perlu khusus. Jadi perlu kita pisahkan stem dan lamina ini. PMD, jadi Primary Manufacturing Department. 1, 2. Pertama, memang supply kita, material kita adalah tidak lain bukan adalah daun tembakau itu. Kemudian kita proses tracing di sana, memisahkan antara stem dan juga laminanya, seperti daun singkong atau batang singkong atau seperti itu ya. Jadi di sini akan dipisahkan di proses JLT ini. Yang kita ngerjain Madura ya, sama ngerjain Virginia. Ada percampuran kan? Oh, ini. Jadi kayak Virginia dengan Virginia lain yang lainnya dengan grade. Kalau Virginia kan lebih banyak lagi grade-nya, terus lebih grade gitu ya. Kemudian kita campur biji artinya. Oke. Ukurannya jadi kita lebih seragam. Kalau ada JLT nggak ada yang terlalu besar, nggak ada yang terlalu kecil kayak gitu karena kita semua sudah melakukan kontrol di sana. Ini balik lagi ini dari JLT kita, dari JLT-nya BRT, tapi tidak di Indonesia, tapi dari negara Kenya. Untuk suaranya ini. Cek shot. Sebentar ya Pak. Sebentar ada kendala teknis. Coba. Jadi ini adalah proses JLT kita. Jadi ini adalah mixnya. Pertama kali mixnya itu kita akan memperoleh kualitas yang seperti apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi mixnya beberapa persen dari grade ini, berapa persen dari grade yang lain sebenarnya. Jadi ini proses mixing kita. Jadi semua manual di sini. Jadi kita ada workernya yang taruh satu-satu liftnya kayak gitu ya. Di situ kita ada ini adalah blending table kita sebut. Jadi di sini adalah first atau pertama kali kita melakukan pencampuran tembakau. Nanti akan kita jelaskan satu persatu sebenarnya step-stepnya. Cuman sebagai gambaran ini proses kita tambahin dengan moisture atau tambahin dengan kadar air. Jadi kadar airnya kita naikkan dulu ke sini di condition ini. Ini diberi air ya? Diberi air. Air dan uap, 17%. Kemudian kita akan ada ibu-ibu ini yang melakukan pemilihan tadi NTRM, misal non-toxic materialnya kayak misal yang jagung tadi kan memang nggak bisa kita deteksi sebenarnya. Jadi inilah dipilihin sama ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini mungkin ada daun yang lain atau mungkin ada batang, kita tahu ada bambu, ada paku ada kalau paku Pak. Linggis. Dulu kalau nggak salah ceritanya Pak Batu. Adalah pack grade yang siap masuk ke proses selanjutnya yaitu primary PMD. Masuk ke 10 kilo grade yang sama, biasanya satu batch kan sekitar 6 ton. Ini untuk penyimpanannya, ini penyimpanan juga harus di-rotate untuk penyimpanan yang cukup lama. Nah, ketika storingnya itu dia juga harus diputar-putar. Jadi berapa bulan sekali yang dari bawah naik ke atas, dari atas turun ke bawah. Ini untuk mencegah apa? Supaya kadar airnya tetap terjaga. Kalau misalkan dia nggak diputar-putar itu malah bisa kebakar. Saking basahnya bibit dan ketutup terus gitu. Jadi malah banyak gudang-gudang terbakar karena dia penyimpanannya kurang proper. Itu proses JLT secara keseluruhan dari input, tadi nge-blending dulu feedernya, kita blending dulu sampai akhir ke pack grade tadi, sampai storage, sampai penyimpanan. Ada pertanyaan sampai sini? Tadi video ini sih, cuma saya akan menjelaskan lagi lebih detail.
agak gelap tadi untuk grading, itu namanya grading. Jadi dia benar-benar, oh ini saya megang grade A dari petani, yang di depan pegang grade B. Jadi dia ada resepinya untuk masukin berapa bandel per misinya. Sementara itu Ariko, Senior Product Developer BAT Indonesia, memaparkan kegiatan blending untuk meramu bahan baku rokok menjadi satu kesatuan agar menghasilkan produk rokok yang disukai para konsumen penikmat rokok. Blending ini merupakan proses pencampuran beberapa jenis tembakau dengan mencampurkan beberapa bahan seperti tembakau dan cengkeh yang harus disesuaikan dengan keinginan konsumen secara umum atau masyarakat luas penikmat rokok. Di sini adalah tadi yang manual untuk ambil sesuatu yang bukan tembakau. Terus langsung di storage dan langsung dikiriman. Biasanya gudang-gudang GLP ini kan besar-besar. Nah ini tadi saya bilang untuk kadar airnya input ke PND juga harus diaplikasikan. MC dari kadar air, kelembaban dari tembakau tersebut. Jadi kalau kelembaban atau kadar airnya itu lebih dari spek ini, GLP pabrik lift yang lain, ini krusial MC. Karena nanti ini nyambung ke proses-proses lainnya. Ini dari awal. Ini dalam satu batch itu kita tahu kadar big besarnya berapa, mediumnya berapa. Jadi yang paling banyak kita di mediumnya yang harus lebih banyak. Patuhi cost jelas ya. Pertama, kalau dari GLP kita harus tahu costnya berapa per kilonya. Kita kan tiap tahun akan membeli barangnya ke supplier ya. Ampo gitu kan dia kan sintetik, lebih gampang gitu kualitasnya. Itu juga acuan untuk tahun depannya. Misalkan tahun ini kita setuju, oh ini sampel 2023 yang kita pakai. Nah ketika tahun depan supplier untuk ngasihin sampelnya lagi, kita punya pegangan, ini tahun lalu saya pakai seperti ini kualitasnya, jadi ekspektasi saya harus seperti ini juga. Jadi master sampel itu harus kita pegang ya sekarang. Untuk tim-tim QA mungkin atau tim-tim development itu kita harus punya masing-masing master sampel. Karena kan tujuan kita untuk memberikan produk yang konsisten ke konsumen. Jadi kalau dari awalnya sendiri quality tembakonya sudah fluktuatif, sampai konsumen pasti akan berbeda-beda juga rasanya. Jadi kita harus punya master sampel yang kita pegangkan sebagai acuan untuk pembelian di tahun berikutnya. Ada pertanyaan di proses GLP? Prinsip utama GLP memisahkan daun tadi, satu daun itu untuk menjadi bagian-bagian yang diperlukan oleh klien. Terus untuk mencegah kerusakan pada tembakau yang sudah dikemas, jadi yang pack grade tadi, mencegah kerusakannya dalam artian kita harus maintain si kadar moisture-nya. Terus untuk mengklasifikasikan kualitas tembakau yang sesuai dengan konsumen. Jadi pack grade tadi sesuai dengan value-nya. Jadi kalau di dalam mesin tracing tadi, kalau kita zoom in lagi, kalau kita lihat ke dalam, itu masuknya ini kan berupa tembakau full ya, kecuali atasnya, kecuali sedikit. Terus saya kasih ilustrasi sedikit ya. Di daunnya sengaja pakai kecil karena tempatnya nggak ada besar, jadi mohon maaf kalau ada kecil ya. Jadi dari daun ini kita potong atasnya dulu, ini terpotong, ini dipisahkan, ini dia langsung ke packing. Ini dia membypass semua proses dibasahkan lah, di tracing lah, di dry. Ini yang pertama ini langsung masuk ke packing. Nah yang ininya itu kita pisahkan 4 level kayak gini, jadi masuknya berbentuk ini. Yang pertama memisahkan daun-daun dan stemnya. Tentu kan ini kan udah batang panjang nih kayak, itu dipisahkan dulu. Terus yang kedua, hasil dari pisahan ini kita pecahkan lagi 4 level. Jadi level yang kedua, level yang ketiga, level yang keempat, sampai benar-benar si daging daun ini nggak ada lagi ulat-ulat daunnya, nggak ada lagi stemnya, ininya juga sudah terpisah. Jadi benar-benar setiap level ada outputnya masing-masing.
100.000 lah kita beli daun per kilo ya. Berarti kan sebenarnya yang menjadikan potongan lamina ini daging daun yang kita bisa gunakan langsung di rokok itu sebenarnya hanya 63.000 sampai 67.000 tok. Jadi kita beli daun 100.000, kok kita bisa pakai 60.000 tok. Sisanya adalah batang stem, long stem atau short stem. Itu yieldnya sekitar 18 sampai 22%. Terus kita juga ada lamina kecil, small lamina, dan fines, serbuk kecil. Nah ini juga sekitar 1% sampai 1,5%. Serpihan debu ini 2-3% ini tidak terpakai sama sekali, nggak bisa dipakai. Soalnya dia kadar silikanya terlalu tinggi, jadi kalau misalkan pergi ke rokok dia susah terbakar lah. Jadi istilahnya kalau kita beli 100.000 petani yang jadi produk itu, kalau kita nggak punya proses stem atau proses recon dan lain-lain, kita cuma bisa pakai sekitar 67.000 maksimal per kilonya setelah lewat GLT. Jadi kalau diuangkan segitulah. Nah makanya batang stem ini kita pergunakan lagi nantinya, tapi ini dengan adanya proses tambahan. Nanti ketika masuk sesi blending kita akan bicara lebih detail di situ. Cuman ada 30% yang nggak jadi duit sebenarnya. Jadi kan ini sayang. Itu 30% inilah kita harus eksplor gimana caranya supaya bisa masuk ke produk akhir. Jadi outputnya lamina sekitar 1,5% dan das dari 1 GLT. Karena memang ininya nih yang jadi cuma segini. Ya belum lagi ditambah kos-kosnya mereka GLT lah. Kira-kira gitu. Jadi kan, oh harga petani sekian, kok saya belinya mahal di sini ya? Karena memang mengconsider yield yang berapa dan manufacturing costnya juga berapa. Jadi inilah output yield. Ada pertanyaan untuk output yield? Apa aja sih yang kita cek di sini? Jadi yang pertama di pre-processing, coba mengecek untuk lamina dan stem rasio. Di situ udah ada inputnya sih, sebenarnya udah ada udah ada reportnya, kita cuma cek aja bener nggak sih lamina stemnya sekian. Jadi kalau stemnya lebih banyak atau biasanya kan satu bel gitu malah tadi ada batu juga tuh kadang. Kalau petani nakal kan biasanya untuk sekian kilo tambah sesuatu yang lain lah biar lebih berat. Nah, itu harus cek di sini. Terus ketika feeding dan conditioning pertama dan kedua, kami ini akan menentukan proses di tracing sendiri. Kalau misalkan di sini kadar airnya kurang atau kadar airnya rendah, itu di sini akan keluarnya debunya lebih banyak dibandingkan si daging daunnya. Itu balik lagi debu tadi harganya kan tidak terlalu mahal dibandingkan si daging daun. Jadi di sini sangat krusial untuk kita mengecek setiap jam. Terus di sini juga ada picking table. Di setelah conditioning ini ada orang-orang yang ngantri untuk ambil sortir. Dan di situ untuk NTRM itu setiap saat terus diambil. Terus di tracing classifier juga itu 2 kali per shift kita cek moisture content-nya, memastikan apakah ada drop dari signifikan dari sini atau tidak. Di sini dicek juga kan conditioning ini kan dibasahkan dan dihangatkan nih supaya pori-porinya membuka tadi. Jadi di sini temperatur harus dicek. Masuk drying itu kita harus cek kadar airnya juga, moisture-nya. Free dryer sama cooling, pokoknya ini satu bakter sini, ini semua kadar airnya harus dicek. Dan ketika sudah exit dryer atau sebelum masuk packing itu kita ngambil sampel buat PSD tadi. PSD itu adalah particle size distribution yang seberapa banyak sih yang besar, seberapa banyak yang medium, seberapa banyak yang kecil. Kadar airnya, temperaturnya, ketika packing, jadi kita bisa tahu stackingnya kayak gimana dan terus chemical sama density. Chemical ini yang tadi kita lihat juga untuk mengecek kadar protein dari tiap pack grade dan kadar bulannya juga. Terus density juga cek. Density ini adalah
kemampuan tembakau untuk mengisi ruangnya. Jadi tiap-tiap jenis tembakau beda-beda, jadi semakin density-nya besar, itu satu box harusnya lebih kecil kiloannya. Jadi untuk contoh, misalkan Virginia Lombok, density-nya kasar-kasaran lah kita bilang 5, jadi itu bisa mengisi 200 kilo satu pack. Nah sedangkan Berli itu density-nya 8, kita nggak bisa mengisi 200 kilo karena akan sangat penuh gitu. Jadi kita isi 160 untuk Berli dan Oriental dan semacamnya lagi. Jadi density ini penting kita ukur karena untuk mengetahui sampai berapa banyak sih kita bisa mengisi tembakau ini dalam satu box. Yang seperti tadi saya bilang, kadar air ini sangat penting karena mereka juga atau proses JLT juga mengecek ini tiap langkah, terus memastikan kadar air itu sesuai dengan spek. Kalau tidak, itu adalah reject kriterianya. Jadi kita bisa reject, benar-benar bisa accept sebagai customer. Itu yang penting kadar air. Peruntukannya ada ketentuannya, ya sebagian untuk infrastruktur, sebagian untuk menggerakkan perekonomian, yaitu pertanian, juga ke perdagangan, itu udah terbagi semua. Ya perinciannya ada di Bapeda ya kalau detailnya. Ya itu kan sebagian dari dampak dari peningkatan perekonomian di Kabupaten Malang, inflasinya stabil, ekonominya itu naik dari 5, sekian sehingga angka kemiskinannya otomatis turun. Nah ini ke depan kita perbanyak lagi nanti kegiatan industri untuk di Kabupaten Malang, termasuk kerjasama dengan luar negeri. Dan tahun 2025 Denmark sudah siap untuk bikin pabrik di Malang dengan investasi awal 200, nanti tahun berikutnya 1 triliun, jadi 1,2 triliun nanti. Iya itu nanti ada, itu kan dari Kepala Bea Cukai Provinsi Jawa Timur dulu berencana itu seperti sama Pak Andreas sama Dirjen Bea Cukai itu berencana di Malang ada kawasan industri rokok itu untuk memadai rokok-rokok yang kecil-kecil yang tidak punya izin itu dibentuk dalam suatu kawasan produksi bersama. Diberi izin gitu. Diberi izin supaya nanti mereka berproduksi dipasarkan sudah legal semua, artinya nanti untuk mengurangi rokok ilegal di Kabupaten Malang. Nah ini masih tergantung kesepakatan kapan itu mau di Turen, mau di Kepanjen boleh nanti kita punya tanah, kita berikan untuk tempat kawasan industri. Ya penting untuk pembinaan agar masyarakat nanti taat hukum dalam produksi rokok. Ya itu nanti akan karena rokok ini jadi komoditas yang jadi kebutuhan masyarakat, kita baik punya lahan pertanian, kalau memang nanti ada lahan yang cocok untuk tembakau dan hasilnya melebihi dari rata-rata hasil pertumbuhan, itu sebagai alternatif untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Malang. Ya, kegiatan pelatihan ini kan kita memang kita lakukan untuk merespon beberapa masukan dari teman-teman di industri hasil tembakau itu untuk peningkatan produktivitas mutu. Artinya kita selalu konsen ya untuk meningkatkan produktivitas mutu industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Malang. Pelatihannya kita langsung pelatihan praktek. Jadi kan sudah ada beberapa kali pelatihan dengan tema yang berbeda-beda. Ada K3, ada bagaimana melakukan peningkatan mutunya, bagaimana mencampur. Jadi ini memang untuk peningkatan produktivitasnya. Termasuk kemarin ada yang inovasi apa aja yang harus dilakukan di industri rokok. Kan memang harus berkembang terus. Jadi ini kan perwakilan dari masing-masing perusahaan untuk kita latih untuk dikembangkan masing-masing industrinya. Kalau yang sebelumnya nanti mungkin kita menentukan bagaimana manajemennya, bagaimana mengisi SIINAS, ada kewajiban juga. Jadi terus kita lakukan untuk peningkatan mutu hasil tembakau.
Dari berbagai, tergantung tema yang diangkat. Kemarin kita dari ITB pernah, dari UNER, terus dari KP Roma, tergantung tema yang diangkat. Iwan Hikmawan melaporkan.